Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman NU Cilacap Online dimanapun kalian berada. Di Ramadan kali ini kita akan membahas kajian virtual kembali. Pembahasan kali ini sangat-sangat menarik ya, khusus untuk para cewek-cewek dan juga ibu-ibu ini pastinya ya. Karena ini kita akan membahas terkait dengan hibah. Nah, yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu nih sore-sore menjelang buka sambil beli sayuran atau masak-masak sambil hibahin tetangga gitu ya. Jangan ya Bu ya, jangan. Nah, ini kita akan membahas terkait dengan ini. Kira-kira dari hibah itu bisa mengurangi pahala kita atau bahkan malah puasa kita nggak terima karena hibah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-mustafa wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu ila yaumil liqa amma ba'du. Pemirsa Cilacap Online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa, umur panjang, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mudah-mudahan kita masih senantiasa kuat untuk bagaimana pentingnya tazkiyatun nufus, membersihkan jiwa kita, membersihkan hati kita, menahan hawa nafsu selama Ramadan, sehingga kualitas keimanan dan ketakwaan kita semakin meningkat. Kali ini yang akan kita kaji adalah bagaimana pandangan Islam tentang mengribah. Jadi ribah itu sama dengan ngerumpi apa ya, Jeng? Iya, ngerumpi. Iya, ngerumpi. Orang Jawa mengatakan dengan bahasa ngerasani. Nah, bagaimana konteks pandangan Islam mensikapi tentang ribah ketika kita sedang berpuasa. Dan memang ribah itu ya, walaupun sebetulnya yang suka ngomong juga bukan hanya perempuan, laki-laki juga seneng ngomong. Saat memang perempuan lebih dominan, apalagi perempuan dihadapkan pada banyak aktivitas beda dengan laki-laki, ngurusi masakan, ngurusi rumah, ngurusi anak, dan ngurusi kajian. Apalagi sambil becer. Nah, becer itu bahasa apa ya? Ya sambil belanja sore-sore itu biasanya masak apa Jeng, hanya gitu. Nah, jangan apa yuk, jangan kangkung, dikasih yuk aku jangan nangka apa kok, nangka drop aja gitu. Nah, bagaimana kemudian pandangan Islam tentang ketika puasa sedang menghibah, apakah kemudian bisa mengurangi pahala puasa, atau kemudian membatalkan puasa, atau kemudian membatalkan pahalanya puasa. Ada beberapa hal yang harus kita hindari ketika kita sedang berpuasa, termasuk salah satunya adalah ribah. Karena apa? Ribah itu walaupun dalam pandangan fikih, bahkan hadis itu tidak membatalkan puasa, tapi kemudian bisa membatalkan pahala puasa. Jadi cara wong Jawa, puasanya ora batal, tapi zong, pahalanya zong. Mungkin sama ketika kita sedang berjumatan itu, wa man lahu fala jum'atalah idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imam faqad lahot wa man lahu fala jum'atalah. Jadi ketika kita jumatan, kemudian kita dengan isyarat kita, dengan kerdipan mata kita, dengan gerakan tangan kita, ya gitu, itu menjadikan fala jum'atalah. Jadi jumatannya itu sah tapi tidak dapat pahala jumatan. Sama dengan ketika kita sedang berpuasa ribah, susah lik. Iya, susah untuk bisa mengerem itu ketika kita berpuasa. Tapi sesungguhnya bukan hanya hibah yang bisa membatalkan pahala. Jadi sekali lagi, tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Jadi kalau diangkat ya jadi zong itu adalah al-kadzibu. Jadi bohong ketika berpuasa juga bisa berakibat fatal pada apa?
pada tidak mendapatkan pahala puasa. Sudah puasa kesel-kesel, kencot-kencot, tapi isu tekan sore, ya Allah, dengan yang ngelomboni. Nah, ini akan sia-sia, artinya sia-sia, wis kencot ora oleh ganjaran. Termasuk kemudian wan namimatu. Namimah itu adu domba. Jadi ketika ketemu dengan si A, nanti kamu tahu nggak A? Itu si C itu ya. Ketemu dengan C tahu nggak? Itu si A ternyata sama lu itu ya. Ternyata ketemunya main bola. Iya. Nah itu sementara si B itu sambil tertawa. Karena apa? Melihat dua orang itu saling membenci. Namimah itu, wan namimatu itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Kemudian sumpah bohong. Jadi sumpah palsu. Sumpah palsu. Itu juga wal yaminul itu dalam bahasa hadisnya itu juga salah satu dari 4 hal al-kadzibu wan namimatu wal ghibatu wal yamin. Jadi yang bisa membatalkan pahalanya puasa termasuk sumpah palsu ketika sedang berpuasa. Maka di bulan Ramadan yang mulia, kenapa kemudian kita diperintahkan berpuasa? Sesungguhnya salah satu rahasianya ada agar ketika masuknya makanan dibatasi, masuknya minuman itu juga dibatasi, perut kita kosong, tenggorokan kita juga kering, energi dalam tubuh kita itu kemudian berkurang, diharapkan bahwa perempuan yang suka ngomong, laki-laki kemudian yang suka ngomong, perempuan yang suka ngerumpi, setidaknya dengan energi yang berkurang itu kemudian bisa menghilangkan. Sebab apa? Lamis ngobrol banget pancitane ora kayak gitu. Dan memang sepersekian persen pasti berdampak pada itu. Cuma kadang-kadang kalau sudah sore, aktivitas pagi kan biasanya aktivitas ketika lebih banyak untuk tidur, untuk istirahat. Kalau yang ibu berumah tangga, kecuali yang bagi mereka yang wanita karir. Tapi kalau sudah sore ketemu di tempat takjil, ketemu di mana, kadang-kadang energinya tiba-tiba kemudian muncul lagi. Kenapa bisa seperti itu? Ya setan laki-laki. Jadi kalau bisa menghindarinya, tentu konteksnya kita bisa meminimalisir bagaimana agar tidak berbohong, tidak mengadu domba sesama sahabat, sesama tetangga dengan tetangga kita, tidak ngerumpi. Bawa kasih banget ya, ngerumpi lik. Nah iya, makanya ada acara ngerumpi itu di TV swasta itu. Besok NU online juga ya, besok mungkin bikin program yang kayak gitu. Kemudian sumpah palsu. Mudah-mudahan Ramadan ini walaupun kita mungkin belum sepenuhnya bisa lepas dari itu, tapi dengan meminimalisir akan meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak hal kata-kata yang kurang berkenan, ada yang dipahami mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.